Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stas Mulfair. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi dari mata kuliah Etika Bisnis dan dosen pengampu mata kuliah ini adalah Bapak Abdul Sabzumar. Kali ini saya akan menggambarkan atau memaparkan materi apa yang sudah kita pelajari selama selama dari UTS 1 semester 1 ini. Jadi materi ini adalah rangkuman dari apa yang sudah saya pelajari dan apa yang saya pahami. Mohon dimaklumi jika saya dalam penyampaiannya agak kurang, penyampaiannya penyampaiannya itu tidak terlalu sempurna, mohon untuk diingatkan jika ada kesalahan. Baiklah, agar tidak memperlambat waktu, mari kita mari kita mulai saja materi pada kali ini. Mana nih? Terlalu cepat ini materinya. Tugas UAS etika bisnis ini ya, mempresentasikan materi dari bab 8, 9, 10, dan 12. Dengan judul materinya itu konsep dasar etika bisnis. Mari kita mulai pada materi pertama, bab ke-8, yaitu konsep keadilan dalam bisnis. Pengertian keadilan. Keadilan berasal dari kata adil. Menurut Kamus KBBI, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak bersebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif. Jadi, keadilan itu tidak memandang suku, ras, agama, karena kita itu manusia. Jadi, keadilan itu didasarkan atas manusia, bukan keadilan dalam agama ataupun ras. Lalu pada selanjutnya yaitu keadilan itu juga berbeda di setiap kondisi masyarakatnya yaitu. Jadi misal contoh keadilan di orang Jawa dengan keadilan di orang Sunda ataupun Batak itu berbeda juga. Itu akan menambah keragaman, tapi pada intinya itu sama. Keadilan itu untuk kebaikan kita. Lalu yang selanjutnya yaitu teori keadilan Adam Smith. Nah, Adam Smith itu menuturkan keadilan sesungguhnya hanya punya arti keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antar satu orang atau pihak dengan orang yang tidak di atau pihak yang lainnya. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif. Ada tiga prinsip pokok keadilan komutatif menurut Adam Smith, yaitu prinsip no harm atau haram. Saya mungkin salah baca. Prinsip paling pokok dari keadilan adalah prinsip no harm atau prinsip tidak merugikan orang lain. Jadi bisnis itu ya pada dasarnya bukan bisnis ya, bisnis ya etika bisnis. Bisnis itu pada dasarnya tidak merugikan antar manusia dan antar makhluknya ya. Jadi ibaratnya gini, bisnisku ya bisnisku, bisnismu ya bisnismu. Jadi kita tidak menghalalkan atau memperbolehkan ada salah satu yang merugikan ataupun merugikan banyak orang. Lebih banyak kita itu menguntungkan untuk semua orang. Lalu yang saya prinsip no intervensi. Jadi prinsip ini tidak ikut campur tangan. Prinsip ini menuntut agar demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang. Jadi haknya saya ya tidak diperbolehkan diintervensi atau ditekan oleh pihak dari luar. Jadi itu adalah privasi dari bisnis individu itu sendiri. Lalu prinsip pertukaran yang adil yaitu
Prinsip keadilan tukar atau prinsip pertukaran dagang yang fair, terutama terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga dalam pasar. Ini sesungguhnya merupakan penerapan lebih lanjut dari prinsip no harm secara khusus dalam pertukaran dagang antara satu pihak dengan pihak lain dalam pasar. Lalu persaingan usaha. Dalam perkembangan sistem ekonomi Indonesia, persaingan usaha menjadi salah satu instrumen ekonomi saat sejak reformasi digulirkan. Sebetulnya sudah sejak lama masyarakat Indonesia itu khususnya para pelaku bisnis merindukan undang-undang yang secara komprehensif mengatur persaingan sehat. Keinginan itu didorong oleh munculnya praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat, terutama karena penguasa-penguasa ya sering memberikan perlindungan ataupun privilege kepada para perilaku bisnis tertentu yang besar-besar ya. Sebagian dari praktik-praktik kolusi, sebagai bagian dari kolusi, korupsi, dan kroni, dan nepotisme tentunya. Lalu, pengertian persaingan. Menurut Kasmir, yang disebut pesaing adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang ditawarkan, cuma beda beda label. Ya, emang kita tidak kaget ya. Kadang ada misal contoh merek deterjen, isinya sama tapi yang beda itu hanya labelnya saja ataupun judul produknya. Persaingan sehat, healthy competition. Istilah ini menegaskan yang ingin dijamin adalah terciptanya persaingan yang sehat. Dengan etika bisnis melihat beberapa istilah di atas, dapat dikatakan bahwa apapun istilah yang dipakai semuanya berkaitan tiga hal, yaitu pencegahan atau peniadaan praktik monopoli, lalu menjamin persaingan yang sehat, melarang persaingan yang tidak jujur. Persaingan tidak sehat, unfair, fair. Persaingan tidak Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau memasarkan barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha yang lainnya. Persaingan ini sering dikonotasikan negatif karena dianggap mementingkan kepentingan sendiri dan kelompoknya. Lalu bab ke-9, etika profesi dan konsep dasar keadilan bisnis. Definisi etika. Etika berasal dari dari bahasa Yunani, yaitu etos kerja. Etos itu etos dalam bahasa Indonesia yang kita tahu, etos itu etos kerja yang sangat tinggi. Saya kira semangat, toh ternyata itu adalah karakter atau watak kesusilaan. Etika berkaitan dengan konsep dan keyakinan individu atau kelompok dalam melakukan sesuatu hal, apakah itu benar atau salah, baik ataupun buruk. Begitu ini adalah tujuan adanya etika dalam kehidupan manusia. Manusia juga perlu ada etika ya. Etika merupakan sarana untuk melatih kedalaman sikap dan melatih kemandirian serta tanggung jawab dalam kehidupan. Lalu, etika menunjukkan bahwa hal yang baik dan buruk serta mengarahkan untuk menjadi pribadi yang terbaik. Etika menjadi arah bagi perkembangan masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik, sejahtera, tertib, dan harmoni. Etika juga memiliki manfaat. Pasti ketika etika kita baik, pasti menimbulkan manfaat yang baik juga untuk manusia. Lalu contohnya itu memberikan rasa tanggung jawab kepada manusia. Etika dapat dijadikan pedoman dalam berperilaku, berpedoman. Etika dapat meningkatkan legitimasi dan kredibilitas sebuah entitas. Etika dapat menjadi alat kontrol sosial. Etika dapat melindungi hak-hak anggota atau pekerja. Etika dapat digunakan sebagai acuan untuk memecahkan berbagai macam permasalahan. Lalu ada etika profesi. Setiap profesi punya etika juga ya. Dalam memahami etika profesi, terhadap beberapa aturan yang sebaiknya dipahami bersama. Aturan tersebut adalah berupaya untuk meraih yang terbaik, dapat dipertanggungjawabkan, menjaga perilaku profesinya, hormat dan menjaga kerahasiaan keprofesiannya. Lalu jujur, kompeten dan perbaikan secara terus-menerus, berpedoman pada etika dan menjaga integritas. Nah, lalu keadilan dalam bisnis. Nah, menurut Harmoni 2001 mengungkapkan beberapa prinsip keadilan dalam dalam etika bisnis yang penting untuk diketahui, antaranya adalah adanya prinsip jujur. Wah, jujur itu dari tadi memang diulang-ulang terus-menerus karena jujur itu menjadi
tonggak utama dalam etika berkehidupan. Lalu adanya prinsip integritas moral, prinsip kesetiaan, setia pasti, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip berkeadilan. Lalu persaingan, materi yang sebelum adalah persaingan usaha dan larangan dalam bisnis. Persaingan bisnis adalah istilah yang sering muncul dalam berbagai literatur yang menuliskan perihal aspek hukum persaingan bisnis. Persaingan adalah ketika organisasi atau seorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, masa pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan. Lalu dampak positif adanya persaingan usaha. Kompetisi merupakan persaingan yang merujuk kepada kata sifat siap bersaing dalam kondisi nyata dari setiap hal atau aktivitas yang dijalani. Tuntutan dunia bisnis dan manajemen yang semakin tinggi dan keras mensyaratkan sikap dan pola kerja keras yang profesional. Persaingan membantu pemerintah menanggulangi kemiskinan akibat krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 97 ya. Dengan kemunculan usaha baru, diharapkan perusahaan dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak sehingga masyarakat memiliki penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu relevansi antara etika dan bisnis. Di dalam kegiatan di dalam manusia, semua diperlukan yang namanya itu etika. Semua kegiatan ya etika. Nah itu etika buruk atau baik ya. Demikian pula dalam bisnis. Perusahaan tidak boleh melakukan bisnis secara semaunya tanpa memikirkan orang lain dan bisnis orang lain juga ya. Dalam membangun sebuah bisnis, etika harus dilibatkan pasti. Karena ketika etika itu tidak dilibatkan, kita seperti hidup seperti hewan. Karena hewan itu tidak punya etika. Lalu karena bisnis tidak hanya berbicara tentang penghasilan dan keuntungan besar, akan tetapi juga memperhitungkan nilai-nilai kemanusiaan. Jika Anda tidak memiliki etika dalam bisnis Anda akan mengorbankan nyawa banyak orang. Dengan etika dalam dunia bisnis dan kesadaran semua pihak yang terlibat dalam menjalankan bisnis dengan etika, akan dapat mengurangi kesalahan yang dibuat saat membangun bisnis. Lalu, kata etika yang secara etimologi berasal dari kata Yunani ethos, eh, berarti adat, kebiasaan, watak, atau kelakuan manusia sebagai satu istilah yang cukup banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Kata tersebut memiliki arti yang lebih luas dari sekedar arti etimologi sarafiah. Dalam pemakaian sehari-hari, sekurang-kurangnya dapat diberikan tiga arti kata etika. Benar. Arti pertama adalah sebagai sistem nilai. Kata etika di sini berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan hidup atau sebuah pedoman penilaian baik buruknya perilaku manusia secara individu ataupun secara sosial dalam masyarakat. Arti pertama ini misalnya dipakai dalam Jawa standar dalam dunia dalam dunia bisnis yang telah lama dijangkiti probabilitas antara lain adalah immoral, bisnis amoral, bisnis sebagai maksimalisi keuntungan, dan bisnis sebagai permainan. Salah satu keunikan ajaran Islam adalah mengajarkan para penganutnya untuk melakukan praktik ekonomi berdasarkan norma-norma dan etika Islam. Bahkan diakui oleh para ekonom maupun maupun non-Islam, ekonomi Islam dan ekonomi non-Islam bahwa dalam Islam berdasarkan nilai-nilai apa saja nilai-nilai karena itu Islam menekankan agar aktivitas bisnis manusia dimaksudkan tidak semata-mata sebagai alat pemuas keinginan, tetapi lebih pada upaya pencarian kehidupan berkeseimbangan dunia di akhirat disertai perilaku positif bukan destruktif. Lalu selanjutnya kesimpulan pada materi kali ini adalah uh, etika bisnis berlaku sebagai benteng bagi pemangku kepentingan, dan etika bisnis juga memiliki fungsi yang mampu mensinergikan antar pemangku kepentingan dalam bisnis. Bisnis yang beretika akan membawa dampak baik dalam perusahaan. Penerapan etika dalam kegiatan bisnis akan membawa dampak yang positif bagi kelangsungan suatu bisnis. Dalam dunia bisnis, etika memiliki peran penting bagi perjalanan organisasi bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang memerlukan tanggung jawab moral dalam pelaksanaannya.
Sehingga etika dalam praktik bisnis memiliki hubungan yang erat. Bisnis tanpa etika akan membuat praktik bisnis ini menjadi tidak terkendali dan justru merugikan tujuan dari bisnis itu sendiri. Demikianlah presentasi pada kali ini, presentasi pada malam ini. Saya mengerjakan materi pada malam hari. Mohon maaf jika materi yang saya sampaikan kurang, materi yang saya uh, beberkan pada kali ini tidak sempurna karena kita di sini sama-sama belajar, kita di sini sama-sama ingin uh, mempelajari secara dalam bagaimana etika dalam berbisnis itu. Jadi cukup sekian pada materi kali ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.